Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Salam literasi sebelumnya Pak Bupati. Ya. Izin Pak Bupati, sebagai pondasi implementasi kurikulum Merdeka dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, apa kira-kira dari imbauan Pak Bupati dalam pelaksanaan pembelajaran tentang implementasi kurikulum Merdeka kepada Taman PAUD? Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Saya di Surabaya BSC Bupati Asahan. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pada hari ini adalah penentuan Bunda PAUD untuk tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan se-Kabupaten Asahan. Tentu harapan kita kepada Bunda-Bunda PAUD ini turut aktif membina PAUD-PAUD yang ada di wilayah tugas masing-masing. Tentu dalam menyikapi ini, pemerintah sudah membuat kurikulum, ya kan, dan Merdeka Belajar. Jadi diberi kebebasan, tapi intinya karena anak-anak yang kita didik ini memori yang betul-betul masih bersih, bagus, kita tadi sudah menyampaikan kepada Bunda PAUD memberikan contoh perilaku dalam mendidik anak-anak ini harus bisa lebih baik, sehingga anak-anak kita nanti memang betul-betul menjadi generasi yang betul-betul cerdas dan dapat memimpin di negara kita ini, karena anak-anak kita inilah yang sebagai generasi penerus. Sedikit Pak Bupati tentang himbauan dalam penerapan di tingkat PAUD untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Kira-kira dari Bapak Bupati apa Pak imbauannya Pak? Ya, imbauannya tentu selalu koordinasi dengan dinas pendidikan ya. Karena kurikulum Merdeka ini, pengertian Merdeka bukanlah bebas sebebas-bebasnya, tapi ada rambu-rambu yang harus diikuti. Sehingga anak-anak kita ini memang bisa memberikan mendapatkan inovasi atau kebebasan untuk melaksanakan apresiasi dalam memberikan atau menerima ilmu-ilmu yang diberikan oleh anak-anak, sehingga betul-betul kita mengharapkan anak-anak itu bisa menjadi anak cerdas. Ya, terima kasih banyak Pak Bupati. Salam sehat dan sukses selalu Pak Bupati. Salam literasi. Ya. Oke. Ya. Izinkan Bapak Bupati saya menyampaikan laporan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Surat Keputusan Kementerian Nomor 123/Distrik tahun 2022 tanggal 17 November 2022 tentang pemutuan Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Kelurahan Desa se-Kabupaten Asahan. 2 Romawi maksud dan tujuan. Pelaksanaan pengukuhan Bunda PAUD ini dalam rangka untuk pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Asahan tahun 2022. 3. Peserta. A. Bunda PAUD Kecamatan, yaitu istri para camat sebanyak 25 orang. B. Bunda PAUD Desa atau istri kepala desa sebanyak 177 orang. C. Bunda PAUD Kelurahan atau istri lurah sebanyak 27 orang. Waktu dan tempat pelaksanaan Selasa 22 November 2022 pukul 8 sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Olahraga Kisaran. Sumber dana. Kegiatan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Asahan tahun 2022 para Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Usia dini merupakan suatu periode yang sangat peka terhadap lingkungan. Periode ini sering disebut masa keemasan atau golden age
pada masa usia dini pertumbuhan otak anak memerlukan gizi yang cukup baik dari kuantitas maupun dari kualitasnya. Jadi apabila pada periode ini, pada masa golden age ini mengalami gangguan dalam pemenuhan gizi dan pengembangan kreativitas diri, maka anak akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan moral dan mentalnya. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini pada dasarnya dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pertama, pemeliharaan kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial yang dilaksanakan secara terpadu. Selain pola asuh anak melalui pemberian makanan, kasih sayang, dan sebagainya, tingkat pendidikan orang tua maupun para pendidik anak usia dini juga sangat menentukan dalam pemberian layanan kepada anak usia dini. Agar pelaksanaan ketiga pilar tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan terarah, maka pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif melalui layanan pendidikan, perbaikan gizi, dan layanan kesehatan kepada anak usia dini. Dengan terbitnya peraturan tersebut, diharapkan peran serta semua komponen masyarakat untuk membangun komitmen demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Bapak Bupati dan saudara-saudari kami yang terhormat, kondisi pendidikan anak usia dini di Kabupaten Asahan saat ini berkembang pesat, namun masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak untuk menunjang eksistensinya dalam memberi dampak positif pengembangan sumber daya manusia pada tahun-tahun yang akan datang. Sedangkan jumlah desa yang belum ada layanan PAUD, kita harapkan ada agar pada 5 tahun ke depan ini dapat dituntaskan semua desa ada layanan PAUD. Selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Kelurahan, dan Bunda PAUD Desa yang telah dikukuhkan. Saya berharap agar para Bunda PAUD dapat lebih memperhatikan PAUD yang ada di wilayahnya dan ikut membina PAUD yang ada di wilayah masing-masing. Terima kasih juga kepada seluruh pihak, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang tetap konsisten dalam membina dan membimbing satuan pendidikan PAUD di Kabupaten Asahan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Ibu Ketua Dharma Wanita, para asisten, para staf ahli, para kepala dinas, kepala badan dan kepala bagian, para camat yang berhadir, kemudian Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan beserta seluruh jajarannya. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Pokja PAUD, kemudian ini nggak ada ini dia, IGA, kemudian Impoldi IGDKI, terkhusus Bunda PAUD kecamatan, desa dan kelurahan yang baru dikukuhkan. Pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita semua yang hadir pada hari ini masih diberikan kesempatan dan kelapangan waktu
rahmat, nikmat, dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua hingga sampai hari ini tanpa kurang satu apapun juga. Kemudian daripada itu selawat dan salam adalah kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat di kemudian hari. Amin. Saya secara teknis tidak akan memberikan arah dan bimbingan. Tadi di Bunda PAUD Kabupaten sudah menyampaikan secara tegas rinci tugas dan tanggung jawab, peran ya semua tugas-tugas ibu-ibu sebagai Bunda PAUD, baik itu kecamatan, desa, kelurahan, bisa dicermati sehingga bisa dilaksanakan di tempat tugasnya masing-masing sesuai dengan wilayahnya. Bunda PAUD yang tadi kita laksanakan pengukuhannya, kita harus bangga mendapat identitas Bunda PAUD, tapi bukan untuk dibangga-banggakan. Kita bisa bangga karena kalau bangga kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini termasuk orang yang beruntung mendapat kesempatan menjadi Bunda PAUD, baik itu kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan. Kalau Bunda PAUD kabupaten dengan Bunda PAUD desa, perjuangannya hampir sama. Tapi kalau Bunda PAUD kecamatan dengan Bunda PAUD kelurahan, itu hanya tergantung kepada bupatinya mau dijadikan atau tidak. Kenapa? Karena Bunda PAUD desa itu perjuangannya cukup hebat. Siapa? Bapaknya. Karena yang dikukuhkan menjadi Bunda PAUD adalah istri kepala desa, kan? Nah, tadi saya tanya, kalau kepala desanya perempuan, siapa yang dilantik? Kan gak ada bapak PAUD-nya, kan? Yang dilantik istri sekretaris desa. Kalau kepala desanya perempuan, sekretaris desanya perempuan, siapa pula yang dilantik? Ya, boleh ditunjuk oleh kepala desa. Artinya harus ada. Jadi yang di desa itu perjuangannya cukup hebat. Ya. Pada saat pengukuhan ini kita aman. Tapi pada saat semalam kita pelantikan kepala desa penuh dengan ketegangan. Karena ada orang yang menerima dan ada orang yang tidak bisa menerima situasi. Tapi sekarang nggak ada, kan? Nggak ada yang bisa protes. Atau ada yang protes, Pak, aku istri kepala desa kok nggak dikukuhkan misalnya. Berarti kepala desanya kita panggil. Kalau perlu kita bawa ke ruangan khusus bagus, baru kita tanya, apakah bapak kepala desa masih sehat? Ya kan, kita tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan